Monggo, Pak Astanu nggih. Nggih, Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dimulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita baca doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Mari. Berdoa dimulai. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi bil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Bapak absen dulu ya satu persatu. Nanda Abdul. Hadir Pak. Nanda Zainal Abidin. Hadir Pak. Nanda Gofur. Hadir Pak. Din. Hadir Pak. Nanda Amrozi. Hadir Pak. Ananda Majdi. Hadir. Hadir Pak, Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Ananda Hadir. Ananda Miftahul Ulum. Hadir Pak. Ananda Hadir, Roisatul. Hadir. Ananda Ibrahim. Hadir. Hadir semua ya. Ya Pak. Oke. Mari Bapak diperiksa anak-anak keperhatian dan kedisiplinan. Mari Bapak berbicara. Nanda kalau masukkan. Ya. Nanda Samsul sepatunya mana? Kok enggak pakai sepatu, Nak? Ya. Sobek Pak. Nah, kalau bahasa Pak, besok pakai saya. Ya, Pak. Punya Iin, alhamdulillah bagus. Nanda, alhamdulillah juga bagus dan rajin. Nanda Mak Yasin, alhamdulillah. Wes anak-anak, sebelum acara kita dimulai, kemarin Bapak kasih tugas. Bisa dikumpulkan tugasnya? Ya, Pak. Bisa Pak. Kita kumpulkan, ayo. Nanda Gufur, mana tugasnya? Lupa, Pak. Belum dikerjakan, Nak. Ketiduran Pak katanya. Ya, enggak mengerjakan. Ya, enggak, Pak. Kalau kasih tugas, kerjakan lagi, Nak, ya? Iya, Pak. Nah, oke. Berdirikan, Pak. Kenapa? Kenapa, Pak? Bos, ya. Ya, alhamdulillah kita dikumpulkan untuknya yaitu masalah materi sholat idain. Ya. Tapi sebelum sholat idain ini Bapak bahas, marilah Bapak punya tepuk sholat idain. Bapak dulu, nanti kita dibukakan. Ya. Tepuk sholat idain, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, bertakbir setiap rokaatnya. Rokaat yang pertama 7 kali takbirnya, rokaat yang kedua 5 kali takbirnya. Anak-anak bisa ditirukan? Ayo kita sama. Iya, Pak. Dengan Pak Guru. Ya. Yuk, kita mulai 1, 2, 3. Tak getting, Pak. Mimik apa semua, Pak? Lupa Pak.
Nah, baik anak-anakku sekalian. Sekarang kita mulai bahas masalah tentang sholat idain. Ya, sholat idain ini Bapak. Nah, ini tentang sholat idain. Tentang sholat idain ini dalil-dalilnya. Mirna anu Tampil lagi benar. Tampil lagi. Khayyada fil idain yashhadna al khaira wa da'watal muslimina wa ya'tazilul khayyadul musallin muttafaqun alaih. Nah, ini ada bagian-bagian sholat idain. Bagian pertama yaitu pengertian sholat idain, anak. Sholat idain itu apa, nak? Sholat sunat 2 rakaat yang dilaksanakan 1 tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu sholat hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha, Pak Guru. Adha. Ya, sholat hari raya, 1 sholat hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha. Kena sholat idain. Sholat ini dilaksanakan umat Islam untuk menyambut kedua hari raya sehingga disebut dengan istilah idain. Artinya 2 hari raya. Itu. Ayo kita sekarang 2 sholat hari raya itu. 1 hari raya Idul Fitri. dan Idul Fitri. Idul Adha. Hari Raya Idul Adha. Sholat itu sholat idain 1. Sholat hari raya Idul Fitri. Sholat hari raya Idul Adha. Ya. Sholat Idul Fitri, nah, sholat Idul Fitri berasal dari bahasa Arab, yaitu kata id dan fitri. Ya, kata id berarti kembali, dan kata fitri berarti suci atau bersih. bersih. Paham ya, nak? Nah, Iya, ya. Pak Guru. Paham, Pak Guru. Jadi kata Idul Fitri berarti kembali menjadi Suci. sholat Pengejuang Pak Guru. oleh seluruh Mic-nya nggak jelas. Mika Pak, tak kena Pak. oleh seluruh umat Islam setiap satu Syawal. Setiap 1 Syawal. Sholat sunat ini dilaksanakan setelah sholat sunat ini dilaksanakan kaum muslimin melaksanakan puasa selama 1 bulan. 1 bulan Pak Guru. kan sholat jadi adalah hari raya yang istimewa, anak, karena juga sebagian hari kemenangan umat. Ada tak jelas Pak Guru? Sudah jelas ya? Ya, ya. Suaranya berdengung. Oh gitu, anak. Setelah 1 bulan melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang diakhiri dengan pembagian zakat. Nah, terus hal-hal yang disunatkan sholat Idul Fitri atau belum berangkat ke tempat sholat. Nah, ini ada hadisnya an Abi Abbas sekolah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha, yang artinya diceritakan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, Rasulullah melaksanakan mandi sebelum sholat hari raya dan sholat raya Idul Adha. Yang nomor 2, nah,
yaitu membaca Idul Husla Idul Fitri sunatan lillahi ta'ala. Terus ini yang nomor 3, memakai pakaian yang paling bagus dari yang dimiliki. Nah, karena ini juga ada hadisnya. Terus yang nomor 4, makan dan minum terlebih dahulu sebelum sholat Id. Ini juga ada. An Anasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaudu yaumal fitri hatta yakula samaratin. Riwayat dari Anas yang mengatakan bahwa Rasulullah sebelum pergi pada raya Idul Fitri sehingga beliau makan beberapa kurma. Yang memakai wangi-wangian. Apa wangi-wangian itu, anakku? Parfum. Pakai parfum bagus. Nyambun, Pak. Iya. Yang nomor 6. Boleh, Pak. Yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Id. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja min aidi fi tariqin raja'a fi ghairihi, rawahu Tirmidzi. Ya. Yang nomor 7, nak, khutbah Idul Fitri. Yang nomor 8, mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai selesainya pelaksanaan salat Id. Lafaz takbir adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bisa dibacakan oleh Ananda Samsul. Terus kita selanjutnya yaitu hikmah. Nah, jadi sholat Idul Fitri itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? 1, meningkatkan kasih sayang kepada fakir miskin. 2, mempererat hubungan persaudaraan. 3, menyempurnakan pahala ibadah di bulan Ramadan. 4, lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui takbir, tahlil, zikir, dan doa. 5, menghapuskan dan kesalahan terhadap orang lain dengan saling memaafkan. Ini hikmahnya Fitri. Ya, demikian. Semoga apa yang kita pelajari. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin dari sana. Kok RPP tong ben RPP telo tadi kok, Pak. Anu yang bertanya monggo. Saya Pak Guru. Ya, nak. Ini Pak Guru, kenapa kita disunahkan pada saat berangkat dan pulang dari sholat Idul Fitri menempuh jalan yang berbeda, Pak Guru? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari anakku. Mungkin anak-anak yang lain bisa bantu jawab. Saya Dari Pak Guru. Bagus, nak. Ya. Selain memang sudah ada penegasan dari hadis Nabi, juga menurut saya Pak Guru, karena agar bertemu dengan orang lain Pak Guru, sehingga kita lebih banyak nanti untuk meminta maaf terhadap lingkungan sekitarnya Pak Guru. Mungkin demikian Pak Guru, terima kasih. Bagus, itu jawaban yang sangat benar. Tepuk tangan anak-anak. Mungkin ada yang lain Anda bisa menambahi.
Dari saya, Pak. Iya, Pri. Untuk syiar Islam juga, Pak, karena mungkin pada waktu Hari Raya Idul Fitri itu orang-orang kan keluar rumah semuanya, sehingga syiar Islam itu akan lebih nampak. Sekian, Pak. Bagus. Ya, betul ya. Mungkin ada yang lain, anak? Dari Ananda Sudarwin. Mungkin bisa menambah pahalanya lebih panjang, Pak. Ini bagus. Berapa panjang? Suka yang banyak. Lebih panjang. Dari Ananda, ada yang mungkin mau bantu menjawab? Sudah, Pak. Cukup, Jawabannya Pak. sudah panjang, Pak. Jawabannya sudah panjang. Iya. Nah, itu jawaban bisa diterima jawaban dengan Ananda tadi yang bertanya? Iya Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saya tanya Pak. Nah, mari. Ananda siapa? Iin Pak. Untuk pelaksanaan sholat Id sebaiknya dilakukan di masjid apa di tanah lapang Pak yang lebih baik Pak? Ya, pertanyaan apakah di masjid atau di lapangan yang lebih baik? Mungkin. Mari anak yang mana? Sebagai untuk siar lebih baik di lapangan, Pak. Iya Pak, saya sangat setuju Pak, karena memang dianjurkan di lapangan. Malah sekalipun orang haid juga boleh mengunjungi tempat untuk sholat Pak, tapi tidak boleh sholat Pak. Terima kasih Pak. Iya, benar itu. Kalau menurut saya lain lagi Pak. Ya lihat kondisi tempatnya Pak. Kalau hujan tak boleh ya Pak. Dan itu Pak jangan di lapangan Pak. Tapi kalau misalnya di suatu desa atau dusun itu ya hanya masjidnya dapat menampung. Ya kenapa harus di lapangan gitu Pak ya. Nah mungkin para ulama yang mengutamakan di lapangan itu misalnya seperti di kota besar, tapi kalau di pelosok desa Pak mau cari lapangan kadang nggak punya gitu Pak ya. Itu menurut saya itu sesuai kondisional gitu Pak ya. Nah misalnya di desa saya ini misalnya kan itu masjidnya sudah masih bisa menampung dengan halamannya, kenapa harus ke lapangan gitu Pak ya. Nah itu Pak menurut saya Pak. Terima kasih Pak. Waktu kurang 5 menit. Tadinya itu kan untuk siar Pak. Istilahnya untuk siar itu lebih abdolnya untuk siar itu di lapangan untuk siar. Kalau di masjid itu kan sudah pasti orang tuh make masjid gitu loh. Tapi untuk siar itu ada sebagian ulama mengatakan abdolnya di lapangan. Ya Pak, tapi syiar itu kan bukan hanya itu saja Pak. Ya, kalau syiar sepak bola ya Pak di lapangan. Pak Guru, nama Pak Guru deh. Dan mau ada tokar. Ya kalau misalnya syiar itu menurut saya itu Pak kondisional Pak. Ya, kondisional yang di tempatnya. Ya. Repot Guruna. Mungkin kalau di lapangan lebih panjang Pak. Hukumnya sunat muakkad dan kita Waktunya tinggal sedikit. Dilanjut Pak. Waktunya tinggal 3 menit. Waktu tinggal 3 menit. Mereka kurang sama Pak. Nah, untuk materi minggu depan kita membuat soal ya, snowball kita soal
bola, kita buat kelompok, kita nanti bola pertanyaan itu kita lemparkan ke Pak Guru. yang itu harus menjawab. Terima kasih. Ya, Pak. Alhamdulillah pelajaran kita sudah dilaksanakan. Mari kita dibuka doa bersama-sama semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Amin, 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 amin. Kita baca doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.